Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Elsia Ana Fitria dengan NIM 1521117131110 dari Program Studi Keselamatan dan Kesehatan Kerja Fakultas Vokasi Universitas Airlangga. Pada video kali ini, saya akan sedikit memaparkan tentang hazard, risiko, beserta pengendaliannya. Segala aktivitas atau pekerjaan yang terjadi akan selalu memiliki hazard dan juga risiko, baik aktivitas di dalam rumah maupun aktivitas di luar rumah. Nah, risiko sendiri selalu mempunyai upaya pengendalian. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang hazard, risiko, dan juga upaya pengendalian risiko. Menurut ISO, hazard merupakan sumber atau situasi yang berpotensi menyebabkan cedera atau penyakit. Sedangkan menurut OHSAS, hazard merupakan sumber, situasi, atau tindakan yang berpotensi menyebabkan cedera atau membahayakan kesehatan. Risiko merupakan kemungkinan terjadinya peristiwa berbahaya atau seseorang terkena bahaya yang ditimbulkan karena adanya hazard sehingga menyebabkan kecelakaan atau gangguan kesehatan. Sedangkan untuk pengendalian risiko sendiri merupakan upaya yang dilakukan untuk mencegah, mengurangi, atau menghentikan kecelakaan maupun kerugian yang mungkin ditimbulkan. Dalam pengendalian risiko, terdapat 5 hierarki pengendalian risiko. Yang pertama adalah eliminasi. Eliminasi adalah pengendalian risiko K3 untuk menghilangkan suatu bahaya. Yang kedua adalah substitusi. Substitusi adalah metode pengendalian risiko yang berfokus pada penggantian suatu alat atau mesin atau barang yang memiliki bahaya dengan yang tidak memiliki bahaya. Kemudian yang ketiga adalah modifikasi engineering. Modifikasi engineering adalah proses pengendalian risiko dengan merekayasa suatu alat atau bahan dengan tujuan mengendalikan bahaya. Yang keempat adalah administrasi. Administrasi terkait dengan proses non-teknis dalam suatu pekerjaan dengan tujuan menghilangkan bahaya. Kemudian yang terakhir adalah APD atau alat pelindung diri, yang merupakan hierarki pengendalian risiko yang terakhir dalam K3. Pengendalian ini banyak digunakan karena sederhana dan murah. Aktivitas kedua yang dapat menimbulkan bahaya beserta risiko adalah aktivitas menjahit. Aktivitas menjahit ini didapatkan hazard mekanik yaitu tertusuk jarum jahit. Risiko yang didapatkan yaitu risiko kecelakaan kerja ini dapat terjadi apabila tidak berhati-hati dalam melakukan pekerjaan. Orderan yang banyak dapat menimbulkan kelelahan kerja yang dapat menurunkan konsentrasi sehingga dapat menimbulkan tangan tertusuk oleh jarum. Pengendalian risiko hazard mekanik yang pertama yaitu eliminasi, menghilangkan jarum jahit agar tidak melukai bagian tubuh. Namun tidak dapat dilakukan karena jarum jahit merupakan komponen yang penting. Yang kedua yaitu substitusi, mengganti mesin jahit dengan alat jahit mini portable. Namun hal ini tidak dapat dilakukan karena mesin jahit mini portable terlalu kecil untuk menjahit pakaian dengan jumlah banyak dan akan memakan waktu yang cukup lama. Kemudian modifikasi engineering, memodifikasi dengan memberikan sensor pada mesin jahit agar saat tangan mendekati atau tersentuh jarum mesin jahit akan berbunyi. Yang keempat yaitu administrasi, memberikan pelatihan prosedur kerja yang aman dalam menggunakan mesin jahit. Yang kelima adalah APD, upaya untuk mencegah agar tidak terjadi kecelakaan kerja akibat mekanik, yaitu dengan menggunakan APD berupa sarung tangan yang tebal. Hazard selanjutnya adalah hazard elektrik yaitu tersengat arus listrik. Risiko yang didapatkan, potensi bahaya tersengat arus listrik pada setiap proses kerja yang disebabkan oleh berbagai macam faktor seperti arus berlebihan dan kondisi kabel mesin yang terkelupas. Pengendalian risiko dari hazard elektrik ini yang pertama yaitu eliminasi. Listrik merupakan kebutuhan penting untuk membuat mesin jahit tersebut dapat digunakan, sehingga tidak bisa menghilangkan aliran listrik tersebut. Yang dapat dilakukan adalah mengeliminasi risiko yang meningkatkan kemungkinan tersengat arus listrik, seperti menghilangkan kabel yang terkelupas. Yang kedua yaitu substitusi, mengganti mesin jahit listrik dengan mesin jahit tanpa listrik.
Yang ketiga adalah modifikasi engineering, dapat memasang alat pendeteksi aliran listrik pada mesin jahit sehingga jika sewaktu-waktu terjadi kondisi abnormal pada aliran listrik yang dapat memicu kejadian tersengat arus listrik, maka mesin jahit akan otomatis mati. Yang keempat yaitu administrasi, melakukan perawatan mesin jahit secara rutin dan mengisolasi kabel mesin yang terkelupas. Yang terakhir adalah APD, dapat menggunakan APD berupa sandal karet. Selanjutnya terdapat hazard fisika, yaitu kebisingan yang ditimbulkan oleh mesin jahit. Risiko yang didapatkan, kebisingan berasal dari suara mesin jahit yang digunakan. Apabila pekerja terpapar kebisingan secara berulang dalam waktu yang lama, maka akan berdampak pada gangguan pendengaran. Pengendalian risiko pada hazard fisika ini yang pertama yaitu eliminasi. Menghilangkan sumber utama kebisingan yaitu mesin jahit. Namun, hal ini tidak dapat dilakukan karena mesin jahit merupakan komponen penting dalam menjahit. Kemudian substitusi, mengganti mesin jahit dengan mesin jahit modern yang memiliki suara lebih kecil agar tidak menimbulkan bahaya kebisingan berlebih. Kemudian modifikasi engineering dapat memasang alat peredam bising pada mesin jahit. Administrasi menganjurkan untuk tidak terlalu lama menggunakan mesin jahit, karena terpapar kebisingan terlalu lama dapat mengakibatkan gangguan pendengaran. Yang terakhir adalah APD, dapat menggunakan penutup telinga atau earplug agar bunyi yang diterima oleh telinga tidak terlalu tinggi. Hazard fisika yang kedua yaitu getaran pada mesin jahit. Risikonya, getaran yang merupakan faktor risiko terjadinya kelelahan atau suatu penyakit arm vibration syndrome. Pengendalian risiko pada hazard fisika ini yang pertama yaitu eliminasi, menghilangkan sumber dari getaran tersebut. Namun hal ini tidak dapat dilakukan karena aktivitas sumber getaran tersebut merupakan komponen penting. Kemudian terdapat substitusi, yaitu dapat mengganti mesin jahit dengan mesin jahit yang lebih modern sehingga tidak akan menimbulkan getaran yang berlebihan. Untuk modifikasi engineering, bisa memberikan minyak pelumas yang memiliki kualitas terbaik pada mesin jahit. Karena minyak pelumas yang kurang berkualitas juga dapat menjadi pemicu terjadinya getaran pada mesin jahit. Kemudian administrasi, mengedukasi kepada pekerja tentang bahaya getaran yang dihasilkan oleh mesin jahit yang akan mengakibatkan arm vibration syndrome. Yang terakhir adalah APD. Upaya pengendalian potensi bahaya untuk mengurangi paparan getaran yaitu dengan memakai APD kaki berupa sandal pada saat melakukan pekerjaan menjahit tersebut. Selanjutnya, terdapat hazard kimia, yaitu potensi bahaya kimia yang berasal dari oli pelumas mesin. Risiko yang didapatkan, oli pelumas mesin yang digunakan oleh penjahit apabila tidak diletakkan pada tempatnya dapat mengontaminasi makanan, atau jika oli pelumas mesin tumpah ke lantai dapat menyebabkan orang terpeleset. Pengendalian risiko pada hazard kimia ini yang pertama adalah eliminasi, menghilangkan oli pelumas mesin jahit. Namun hal ini tidak dapat dilakukan karena oli pelumas mesin merupakan komponen penting dalam mesin jahit. Yang kedua adalah substitusi. Substitusi juga tidak dapat dilakukan pada hazard tersebut karena tanpa adanya oli pelumas mesin akan menyebabkan mesin jahit tidak lancar atau tersendat saat digunakan. Yang ketiga adalah modifikasi engineering, meletakkan oli pelumas mesin di tempat yang aman dari aktivitas yang dapat menyebabkannya tumpah ke lantai, serta menjauhkan makanan dari jangkauan oli pelumas mesin jahit. Yang keempat adalah administrasi, memberikan himbauan kepada penjahit untuk menjauhkan oli pelumas mesin dari jangkauan. Yang terakhir adalah APD, menggunakan safety shoes atau sandal karet agar saat oli tumpah ke lantai pekerja tidak terpeleset. Selanjutnya terdapat hazard ergonomi, yaitu postur kerja yang janggal dengan posisi membungkungkan badan dan leher. Risiko yang didapatkan, pekerja penjahit rentan untuk mengalami gangguan muskuloskeletal disorders pada daerah leher dan pinggang. Pengendalian risiko hazard ergonomi yang pertama adalah eliminasi, yaitu menghilangkan kebiasaan membungkungkan badan ketika menjahit. Postur tubuh harus tetap bagus walaupun ketika menjahit.
Namun, ketika mempertahankan postur kerja yang bagus atau tegap, maka rasa letih akan lebih cepat terasa. Yang kedua adalah substitusi. Dapat membuat rancang bangun kursi yang ergonomis dengan memperhatikan antropometri yang sesuai dengan pemenuhan kebutuhan pekerja penjahit. Yang ketiga adalah modifikasi engineering. Mengubah lokasi dan posisi menjahit menjadi lebih sesuai dengan postur tubuh yang sehat. Memberikan kursi portable yang empuk agar ketika pekerja lelah menunduk bisa beristirahat sejenak dengan meletakkan badan dan leher pada kursi. Kursi bisa dimodif dengan fasilitas pijat leher otomatis untuk mengurangi rasa nyeri. Yang keempat adalah administrasi. Selalu mengingatkan untuk melakukan stretching di sela-sela pekerjaan apabila leher sudah terasa nyeri. Selain itu, untuk mengingatkan bisa dilakukan dengan menempelkan stiker pada meja atau lokasi menjahit tentang pentingnya melakukan peregangan otot atau stretching. Yang kelima adalah APD. Bisa menggunakan penyangga leher, namun penyangga leher ini hanya penting untuk kita gunakan ketika sudah terdapat tanda-tanda neck syndrome pada leher pekerja, sehingga lebih baik melakukan pilihan pengendalian yang lain terlebih dahulu. Yang terakhir adalah hazard psikologi, yaitu stres kerja akibat beban kerja yang berlebihan. Risiko yang didapatkan, perasaan jenuh pekerja ketika pesanan sudah melebihi batas kapasitas dan permintaan para pengguna jasa jahit untuk dapat selesai dalam waktu yang cepat yang menyebabkan terjadinya beban pikiran sehingga produktivitas cenderung menurun. Pengendalian risiko pada hazard psikologi ini yang pertama adalah eliminasi. Tidak dapat melakukan eliminasi pada beban kerja. Yang kedua adalah substitusi. Tidak dapat mengganti beban kerja pada aktivitas menjahit ini. Yang ketiga yaitu modifikasi engineering, dapat memodifikasi waktu yang diperkirakan agar tidak tergesa-gesa dalam menyelesaikan pesanan. Yang keempat adalah administrasi, yaitu membuat target hasil jahit setiap harinya yang sesuai dengan kemampuan diri agar beban kerja tidak terlalu banyak dan menumpuk. Yang terakhir adalah APD. Tidak ada APD khusus pada potensi bahaya psikologi ini. Namun, penjahit dapat menggunakan sarung tangan dan sandal karet agar saat penjahit teledor dalam melakukan pekerjaan yang diakibatkan oleh rasa jenuh, tubuh tetap terlindungi.